sidang pada hari ini menyidangkan perkara nomor 3229 PDTG 2021 PACBN atas nama Larissa Gunawan binti Rudi Gunawan dan seterusnya sebagai penggugat melawan Muhammad Alvin Faiz bin Haji Muhammad Arifin Ilham. Namun sampai saat ini sudah jam 3 kurang 5 menit, baik penggugat maupun tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, karena penggugat dan tergugat tidak hadir di persidangan, maka sidangnya untuk selanjutnya kita tunda sampai tanggal seminggu dari sekarang, tanggal 9 Juni tahun 2021. Agenda sidang pertama itu biasanya kalau pihak penggugat dan tergugat hadir, agendanya adalah media. Kalau tidak hadir bisa digugurkan. Selama berapa kali, Pak? Tergantung kebijakan majelis hakim. Biasanya 2 kali. Nggak tahu, saya aja nggak tahu. Saya belum kontak-kontakan lagi. Nggak tahu, saya nggak tahu malah. Nggak ada komunikasi soal masalahnya dia. Kayak gitu. Terujuk atau gimana nggak tahu. Kalau yang terbaru nggak tahu, Alvin juga tertutup. Waktu itu sebenarnya cuman hanya sekedar usulan ya. Pada waktu itu keputusan tuh ada pada Bang Alvin. Kata Iqra Hafidin, nggak ada paksaan dalam agama. Abi hanya mengusulkan, Alvin, apakah Alvin siap nggak Alvin begitu. Amr ada di sampingnya waktu itu. Kemudian Bang Alvin ya berpikir, kemudian diskusi, alhamdulillah yakin pada saat itu. Gitu. Beliau itu Ustadz Arifin, dia lebih mendahulukan menyelamatkan sesuatu yang membawa kemudaratan, ya. Kalau dibiarkan anaknya untuk dekat dengan perempuan, kemudian melakukan tindakan kemaksiatan, misalnya tindakan yang tidak baik, itu berarti orang tuanya membiarkan anaknya melakukan perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, murabi almarhum untuk menyelamatkan anak dari kemaksiatan, maka dia lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya. Jadi artinya itu beliau memang orang yang sangat apik dalam mendidik anak. Bagaimana beliau menuntun Ananda Alvin ke meja pernikahan itu, ya, dengan baju kebesaran beliau. Alvin juga dengan baju kebesaran saat itu menjadi pengantin laki-laki. Itu suatu peristiwa yang luar biasa bagi saya untuk menyaksikan itu, karena pernikahan merupakan satu yang sakral. Akdul nikah disaksikan oleh orang-orang soleh, oleh para ulama. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa, ya, yang pada saat itu mungkin orang bercita-cita kepingin nikah seperti itu. Kalau nama baik tercemar itu pasti, tapi ya anggap aja ya ini bisa jadi ujian, bisa jadi langkah untuk biar naik derajat lagi. Kalau misalnya mama tentu menyayangkan ya, sangat sedih, tapi alhamdulillah mama tetap sabar dan tabah, yakin ada hikmahnya ke depannya gitu. Kalau dikatakan mencoreng nama baik almarhum dari Ustadz Arifin Ilham, ya saya rasa kalau memang itu suatu keburukan baru tercoreng, ya. Tapi ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, tidak diinginkan oleh anaknya, tidak diinginkan oleh keluarganya. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan itulah, ya, itu tidak dikatakan mungkin menjadi nama almarhum menjadi tercoreng dan lain sebagainya. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya di masa lalu, yang kemarin tidak beriman kepada Allah kemudian jadi beriman, ini seperti orang yang nggak punya dosa, jadi masih suci. Ini di mata murabi, di mata Ustadz Arifin Ilham merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu bulat banget, ya, kesiapan baik dari Ustadz Arifin sebagai orang tua untuk menikahkan anaknya, dan Ananda Alvin pun ya udah siap untuk melakukan suatu pernikahan. Siapa yang tidak siap untuk melangkah ke sesuatu yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nikah merupakan babul ridho, babul barakah, pintu mendapatkan ridho Allah dan pintu keberkahan. Siapa yang tidak kepingin dan tidak siap untuk
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, tentu ya, mungkin mengabarkan saja bahwasanya kenapa bisa jadi seperti ini begitu. Mungkin ya pada saat itu ya namanya sedih, kemudian mungkin dikuasai oleh emosi begitu, jadi muncul seperti itu. Tapi alhamdulillah mama udah adem lagi, udah aman lagi, bahkan sudah meminta maaf begitu atas kehilafannya. Karena omongan-omongan orang, DM-an orang, bulian netizen yang ya mungkin membuat mama sedih, jadi keluar seperti itu. Tapi alhamdulillah mama ya sabar lagi, tabah lagi, adem lagi begitu. Kasusnya adalah pernikahan usia 17 tahun, saya rasa memang ini dianggap menurut saya sebagai pernikahan yang dini, dan ini sangat tidak disarankan secara psikologis. Duduk tenang, diam, untuk introspeksi dulu, meletakkan ego masing-masing ya, merasa benar, merasa terzolimi itu letakkan dulu, cari akar permasalahan dari rumah tangga kalian itu apa. Lalu setelah ketemu akar permasalahannya, oh misalnya sama-sama egois, oh sama-sama asik sendiri dengan hobinya, oh tidak mau saling berbagi dalam pengurusan anak, apapun akar permasalahannya, coba bicarakan dengan orang yang kalian bisa percaya dan punya pola pikir yang bijaksana. Insya Allah nanti ada jawabannya. Jangan dulu kalau bisa curhat di media sosial, apalagi mengumbar aib keluarga. Kan di agama juga tidak diajarkan untuk mengumbar aib keluarga kan. Nah, jadi lebih baik kalau memang mau menulis sesuatu, gatal tangannya pengen menuliskan sesuatu di media sosial, minta saja doa kepada netizen yang baik-baik, karena jodoh, maut, anak, rezeki itu bagaimanapun juga urusan Allah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.